Merespon tingginya tensi ketegangan antara Cina dan Taiwan, hari Jumat ini, tanggal 5 Februari tahun 2021, kapal induk nuklir USS Nimitz berikut beberapa kapal pengiringnya tengah berlayar kembali menuju Laut Cina Selatan. Dari monitor data AIS, Automatic Identification System, USS Nimitz, CVN-68, berikut kapal penjelajah USS Princeton, CG-59, dan kapal perusak USS Terret, DDG-104 melintasi Selat Malaka untuk bergabung dengan kelompok tempur dari kapal induk USS Theodore Roosevelt yang sudah lebih dulu hadir di Laut Cina Selatan. Selain melintasnya USS Nimitz, berikut kapal perang pendampingnya di Selat Malaka, dikabarkan berlayar di belakangnya ada kapal kargo MV SLNC Corvisa dan UNS Yukon, yang secara rutin mengirimkan kargo dan logistik dari basis militer AS di Diego Garcia ke Singapura. Meski AS mempunyai banyak kapal induk nuklir, namun USS Nimitz termasuk yang paling dikenal, lantaran kapal induk nuklir ini terbilang yang paling besar dan senior dari segi usia. Sebelum diperintahkan menuju Laut Cina Selatan, USS Nimitz sejak November tahun 2020 ditugaskan di Timur Tengah, terutama di Teluk Arab untuk menghadapi ancaman serangan Iran. Menyandang nama besar Admiral Chester Nimitz, kapal induk Nimitz Class adalah kapal perang terbesar yang pernah dibangun sampai kapal induk kelas Gerald R. Ford, USS Gerald R. Ford ditugaskan pada 2017. Kapal memiliki karakteristik umum berat kapal total pada saat garis air penuh, displacement 102.000 ton dan panjang D 332,9 meter. Ditenagai dengan reaktor nuklir, kapal bisa melaju hingga 30 knots atau 56 km per jam. Kapal induk ini punya lebar 40,8 meter dan dioperasikan oleh 3.184 awak kapal. Kapal induk ini juga dapat menampung kru pesawat sebanyak 2.800 personel. USS Nimitz dalam sekali berlayar dapat membawa 90 pesawat yang terdiri dari 48 unit FA-18EF Super Hornet, 4 unit E-2C Hawkeyes, 4 unit EA-6B Prowlers dan 6 helikopter, yaitu 4 SH-60F dan 2 H-60 Seahawk. Sebagai proteksi, tersedia 2 kali Sisperol, 2 kali Rim 116 Rolling Airframe Missiles, 2 kali peleng CIWS Close-in Weapon System Gatling Gun, 4 kali MK38 25 mm autocannon, dan 10 pucuk dudukan senapan mesin berat 12,7 mm. Kapal induk pertama dari Nimitz Class adalah USS Nimitz yang dioperasikan sejak tahun 1975. Kapal terakhir dari keluarga Nimitz adalah USS George W. Bush yang ditugaskan pada Januari tahun 2009. Sementara itu, dikutip dari detik.com, diberitakan bahwa penampakan kapal induk Amerika Serikat di perairan Indonesia ramai dibahas warganet. Salah satu kapal yang disorot ialah kapal perang milik AS, USS Nimitz. Kadispenal Laksma TNI Julius Wijoyono membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan kapal induk milik militer Amerika tersebut melintas dengan menaati hukum internasional. Dia membenarkan saat ditanya USS Nimitz melaju menuju Laut Natuna Utara. Dia mengatakan TNI AL tetap menjalankan operasi keamanan laut Indonesia. Julius mengatakan kapal perang AS tersebut juga sudah berkomunikasi dengan otoritas di Indonesia, dalam hal ini TNI AL. Betul ke LKS. Operasi keamanan laut TNI AL sudah terprogram dan terencana, baik operasi mandiri dan atau operasi di bawah kendali Panglima TNI, ujarnya. Sementara itu, Koarmada 1 menjelaskan KRI secara konsisten hadir di seluruh perairan Indonesia terutama di lokasi strategis seperti Selat Malaka. Upaya ini dilakukan sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.
Kehadiran KRI di perairan yurisdiksi nasional pada setiap sektor operasinya adalah kegiatan yang secara terus-menerus dilaksanakan oleh TNI AL khususnya di wilayah kerja Koarmada 1 ini sebagai bukti dalam mengamankan kepentingan nasional, menegakkan hukum, dan kedaulatan RI, kata Pangko Armada 1 Laksda TNI Abdul Rashid seperti dilihat di situs resmi TNI Angkatan Laut. Koarmada 1 berkoordinasi dengan Kohanutnas atas kehadiran kapal induk AS tersebut. Diketahui ada 3 kapal induk yang melintas di sekitar perairan Indonesia, yakni USS Princeton, USS Nimitz, dan USS Terrell. Ketiga kapal AS tersebut berada di perairan internasional Timur Sumatera. Pergerakan dan aktivitasnya dipantau secara terus-menerus oleh Puskodal Puskamla Koarmada 1 dan ditindaklanjuti pemantauan oleh KRI yang sedang melaksanakan operasi di Selat Malaka dan operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Singapura di Selat Singapura BKO Puskamla Koarmada 1. Unsur KRI tersebut antara lain KRI Todak 631, KRI Halasan 630, KRI Crate 827, KRI Pari 849 dan KRI Sikuda 863, serta pesawat udara Patmar Kasa P8203 saat melintas di sepanjang Selat Malaka. Dilaporkan ketiga kapal induk tersebut melintas di perairan Tanjung Medang Pulau Rupat pada Jumat tanggal 5 Februari sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Ketiga kapal tersebut melaksanakan hak lintas transit di Selat Malaka. Koarmada 1 menjelaskan, pada akhir pelaksanaan passing dengan konvoi kapal perang US Navy dilaksanakan komunikasi menggunakan flashlight, disampaikan pesan bon voyage sebagai bentuk diplomasi Angkatan Laut saat konvoi kapal tersebut berada di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Sementara itu, Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 Laksma TNI Yayan Sofian, memantau langsung setiap dinamika daerah operasi wilayah kerja Koarmada 1 dari kapal markas Puskamla Koarmada 1, KRI Halasan dari perairan Tanjung Balai Asahan Selat Malaka.